Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video pembelajaran kami tentang pendidikan modern. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar dan definisi aliran-aliran modern pendidikan. Kemunculan filsafat modern sebetulnya seiring dengan zaman baru atau Renaissance. Dalam istilah barat, sekitar abad 15 dan 16 di masa abad pertengahan. Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik atau Yunani Romawi. Yang paling penting dari masa ini adalah timbulnya ilmu pengetahuan alam yang modern berdasarkan eksperimental dan matematis. Perintis jalan baru untuk perkembangan ilmiah modern adalah Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo. Bapak filsafat modern adalah René Descartes. Bahkan setiap filosofis modern merupakan pengikutnya. Filsafat modern sangat mengagungkan rasionalisme dan empirisme atau materialisme. B. Aliran-aliran modern pendidikan. 1. Progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. 2. Esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Yang ketiga, perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Kata rekontonisme berasal dari bahasa Inggris resurruci yang berarti menyusun kembali dalam konteks filsafat pendidikan. Rekontonisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekontonisme prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari kata Kris kebudayaan modern. Aliran rekontonisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia, karena membina kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dan pengawasan umat manusia. Bagian C yaitu kurikulum 2013 atau K13. K13 merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Yang pertama, aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan pada K13 masih serupa dengan aspek di kurikulum yang sebelumnya, yakni masih pada penekanan tingkat pemahaman siswa dalam hal pelajaran. Yang kedua, aspek keterampilan. Keterampilan merupakan aspek baru yang dimasukkan dalam kurikulum di Indonesia. Keterampilan juga merupakan upaya penekanan pada bidang skill atau kemampuan. Misalnya adalah kemampuan untuk menentukan opini, pendapat, membuat berkas laporan, serta melakukan presentasi. Yang ketiga, aspek sikap dan perilaku. Aspek sikap merupakan aspek tersulit untuk dilakukan penilaian. Sikap meliputi perangai sopan santun, adab dalam belajar, sosial, absensi, dan agama. Kesulitan penilaian dalam aspek ini disebabkan karena guru tidak setiap saat mampu mengawasi siswa-siswinya, sehingga penilaian yang dilakukan tidak begitu efektif. D. Aliran untuk menjelaskan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengacu kepada aliran filsafat klasik, yaitu aliran konstruktivisme. Konstruktivisme menerapkan perkembangan dan konsep dan pengertian yang lebih mendalam. Pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua, tetapi tidak akan berkembang pengetahuannya. Penerapan pendidikan dengan pola konstruktivisme diwujudkan dengan mengajak siswa secara aktif membangun konsep-konsep kognitif. Guru tidak sekedar memberi, namun siswa mencari tahu secara aktif
dan mengembangkan. Ciri-ciri konstruktivisme dalam pembelajaran. 1. Siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Siswa membina sendiri pengetahuan. Proses pembinaan pengetahuan pada siswa melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran yang terdahulu dan pembelajaran yang terbaru. Membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Bahan pengajaran dikaitkan dengan pengalaman siswa untuk menarik minat pembelajarannya. Pembelajaran konstruktivisme sebaiknya melibatkan guru yang konstruktif. Guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi guru membantu siswa membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya dengan memberikan kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. Guru memberikan kepada siswa anak tangga untuk membawa siswa kepada pemahaman yang lebih tinggi dan siswa harus memanjat sendiri anak tangga tersebut. Guru yang konstruktivisme memiliki ciri-ciri: 1. Mendukung dan menerima inisiatif dan otonomi siswa. 2. Mencari tahu tentang pengertian siswa akan konsep yang diberikan sebelum membagi pengertian mereka akan konsep tersebut. 3. Mendukung siswa untuk terlibat dalam dialog baik dengan guru atau sesama siswa. 4. Memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa bertanya. 5. Mencari perluasan dari tanggapan siswa. 6. Mengajak siswa terlibat dalam pengalaman yang mungkin bertentangan dengan hipotesa atau awal mereka dan kemudian mendorongnya untuk diskusi. 7. Memberikan waktu bagi siswa untuk membentuk hubungan dan menciptakan metafora atau perumpamaan. 8. Mengembangkan keinginan dari siswa dengan sering menggunakan model lingkaran belajar atau siklus belajar.